hebat semua adik-adik. Nah, adik-adik. Buka tangan. Tutup mata. Kepala. Allah itu Yesus, Allah itu baik, Allah itu penebus dosa kita dan maha kuasa. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about everlasting, never-failing love. Untuk minum susu pagi-pagi, minum susu badan sehat kuat. Kasih Yesus manis dan indah. Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. Tas bawah goyang-goyang. Atas bawah tepuk tangan. Tepuk kaki, tepuk tangan. Halo kakak, halo teman-teman. It's about kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. Berputar goyang-goyang. Kasih Yesus. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Yes, adik-adik udah siap beribadah? Oke, tapi sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengirimkan foto, terus video adik-adik kalau lagi menari, bernyanyi. Kakak-kakak jadi semangat loh ngeliat adik-adik ikut beribadah online. Nah, hari ini kita mau memulai ibadahnya. Kita bersaat teduh, tangannya dilipat, matanya ditutup dan ditundukkan kepala. Adik-adik bersaat teduh kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta, kita nyanyi bersama-sama ya. Semuanya berdiri, pinter. Kita nyanyikan, tahu lagunya? Biar kanak-kanak
datang kepadaku. Tahu ya? Kita berdiri semua dan bernyanyi bersama-sama. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Selamat pagi adik-adik. Oke, semua pasti sehat kan? Kita semuanya sudah bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ke-8, kita baca mulai dari ayat 32 sampai 36. Oke, dibuka semuanya Alkitabnya. Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36, ikuti ya, Inang akan membaca. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga. Ada yang telinganya 3, enggak ada kan? Kita semua pasti semuanya mempunyai telinga 2. Oke, jadi apa fungsi telinga? Telinga itu adalah untuk mendengar, ya. Tapi mendengar apa? Apakah mendengar gosip? Ataukah mendengar berita hoax? Atau kita mendengarkan hal-hal yang menyakitkan hati? Tidak kan? Tuhan menciptakan telinga 2, telinga kita 2, yaitu gunanya untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan, mendengar pengajaran orang tua, mendengarkan didikan orang tua, supaya apa? Supaya dikatakan tadi sini, orang yang mendengarkan ajaran, didikan, yaitu orang yang berhikmat. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang yang mendengarkan firman Tuhan, karena dia apa? Bijak. Dia bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik itu dia dengarkan. Lalu dikatakan Maria kan? Maria ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia merenungkan. Sesudah merenungkan, dia lakukan. Maka di sana dia bisa membandingkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena itu jangan mau mendengarkan yaitu kata-kata yang tidak benar. Karena Tuhan memberikan telinga kita ini 2, kiri dan kanan, gunanya apa tadi? Mendengar.
Mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya kita berbahagia. Dan orang bijak dikatakan, orang yang bijaklah orang yang berbahagia. Kalau dikatakan tadi, dikatakan nyata seperti ini, bahwa berbahagialah orang yang bijak. Dan dikatakan akan orang yang tidak bijak adalah orang yang akan mendapat maut. Kalau kita baca di dalam ayat 36, kalau kita baca ulangi dikatakan, tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Maksudnya siapa yang membenci didikan, yaitu dia akan mendapat maut. Itulah upahnya. Karena itu siapa yang mau menerima maut? Tidak ada kan? Adik-adik sekolah minggu ada yang mau menerima maut? Tidak. Kita mau menerima bahagia. Karena itu kita dikatakan kita harus orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang mau mendengar. Mendengar apa? Mendengar ajaran firman Tuhan. Mendengarkan nasihat guru. Mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan pengajaran dari kakak-kakak sekolah minggu. Nggak ada kakak-kakak sekolah minggu loh yang mengajari supaya kita jadi menerima maut. Tidak, tetapi kita diarahkan ke jalan yang benar. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita telinga dua. Sedangkan dua aja pun kita mau kadang tidak mau mendengar, ya kan? Siapa di sini coba adik-adik sekolah minggu? Siapa di sini kalau orang tuanya memanggil dia tidak mau mendengar? Dia umpamanya, "Nak, sini dulu ambilkan air minum mama." Dia pura-pura tidak mendengar. Karena apa? Dia asik main gadgetnya. Sehingga dia nanti tuli loh. Kalau ada di sini adik-adik sekolah minggu yang tidak mau mendengarkan, yaitu panggilan dari orang tuanya, hati-hati. Nanti jadi tuli. Kalau sudah tuli apalagi nggak berguna. Sama sekali dia tidak mendengar. Siapapun yang memanggil dia tidak akan dengar. Karena itu pakailah telinga kita itu di dalam yaitu suara-suara yang benar. Jangan kita mau mendengarkan suara-suara sumbang. Jangan mau mendengarkan suara-suara yang tidak benar. Tetapi biarlah kita dengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu mengajar kita kepada kebaikan. Tetapi suara-suara dunia ini akan membawa kita ke dalam malapetaka, maut. Godaan itu silih berganti. Jangan-jangan kita duduk di sini, di depan televisi kita mendengarkan Inang bercerita. Jangan-jangan kita tidak mendengar. Karena apa? Karena kita mendengarkan suara dari luar. Ada yang bising, ada yang keluar masuk. Lalu kita nggak mendengar apa yang dikatakan Inang. Makanya hati-hati. Kalau umpamanya kita kebaktian, mari tertuju pikiran kita. Karena kalau pernah kita perhatikan, ketika kita sudah membaca epistel dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang memakai telinganya untuk pengajaran. Memakai telinganya untuk mendengarkan yaitu perintah Tuhan. Itulah dikatakan. Makanya cerita kita harus kita pakai dengan jeli telinga kita ini. Mendengar. Jangan pura-pura tuli. Kalau kita pura-pura tuli nanti siapa yang memanggil kita itu akan benar-benar tuli. Nggak pura-pura lagi, udah langsung tuli. Kalau kita semuanya mau tuli ya sudah tutup telinganya. Tetapi kalau tidak mau tuli, mau orang berbahagia, ya udah. Dengarkanlah pengajaran dari Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan supaya kita berbahagia. Dikatakan 34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Berbahagialah orang yang mendengarkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan pengajaran orang tuanya. Pengajaran guru-guru sekolah minggu. Supaya apa? Supaya dia adalah anak yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang mau mendengar. Dia tidak ada orang diberi pengajaran, dia rewel, dia tidak mau mendengar. Itu adalah orang bodoh. Tetapi orang bijak itu mau mendengar dan mau melakukan. Bukan hanya mendengar, tetapi mau melakukan. Itu sebabnya tadi, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itulah cerita kita. Karena itu kita pakailah telinga kita yang dua ini untuk mendengarkan firman Tuhan.
Orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. Dan orang yang mau melakukan firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Kalau kita mau hidup berbahagia, dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Oke? Itulah firman hari ini supaya kita memakai telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di dalam sorga buat pagi hari ini, karena Tuhan mengajari kami melalui firman yang kami dengar, supaya kami memakai telinga kami yang dua ini, yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kami, supaya kami tertuju hanya mendengarkan suara Tuhan. Jangan kami mendengarkan suara-suara dunia ini yang membawa kami ke dalam malapetaka. Tetapi biarlah kami Tuhan memakai telinga kami ini untuk benar-benar mendengarkan pengajaran dari orang tua, pengajaran dari guru-guru sekolah minggu, terlebih Tuhan mendengarkan suara-Mu, supaya kami berbahagia. Orang yang bijaksana adalah orang yang mau mendengarkan pengajaran di tengah-tengah kehidupannya. Anak-anak sekolah minggu, kami yakin dan percaya Engkau membentuk mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang benar-benar bertanggung jawab untuk dirinya. Dan terlebih juga Tuhan, dia benar-benar melakukan akan pengajaran dari firman-Mu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu. Berkati juga Tuhan orang tua yang ada di rumah yang mendidik anak-anak sekolah minggu. Berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, supaya mereka bijaksana di dalam mengarahkan anak-anak mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Biarlah kita pakai telinga kita untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan ya. Oke, selamat hari Minggu. Oke, shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama Kak Leli dan Momo. Nah, Kak Leli mau tanya, siapa tadi yang sudah mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta? Semua? Good job, semua sudah mendengarkan. Bagus. Nah, siapa juga yang sudah duduk manis dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan kembali hari ini? Sudah siap semua? Oke, good job. Yuk, sebelum kita mendengarkan lagi firman Tuhan yang ada di cerita di dalam Alkitab ini, yuk kita mau berdoa dulu yuk. Siap adik-adik sekolah minggu? Lipat tangan dan tutup matanya, kita mau berdoa. Pimpin oleh adik sekolah minggu kita, Deva Napitupulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Ampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, coba siapa yang udah memegang Alkitabnya? Sudah semua? Coba dibuka Amsalnya. Kak, Amsal berapa Kak? Buka, tadi Inang Pendeta bilang dari mana? Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Nah, nanti adik-adik di rumah boleh membaca kembali Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Ya, Kak Leli ingin menceritakan tentang tadi mendengarkan. Mendengar dan mendengar. Di sini Kak Leli mau menceritakan tentang anak sekolah minggu yang mau mendengar dan mendengar.
Kak Leli mendengar gimana sih? Nih, Kak Leli mau tanya sama adik-adik ya. Siapa di sini yang sering sekali melawan mama sama papa? Melawannya kayak gimana ya Momo ya? Momo pernah melawan nggak? Misalnya aku disuruh ngambil minum nggak mau Kak. Berarti Momo tidak mendengarkan orang tua, tidak mendengarkan firman Tuhan. Lalu apalagi Momo yang tidak mendengarkan? Misalnya Momo disuruh belajar, Momo malah main gadget. Betul, itu tidak boleh ya adik-adik. Disuruh belajar, malah mainnya gadget, malah maininnya HP. Itu anak Tuhan bukan? Itu anak Tuhan yang dengar-mendengar bukan? Bukan. Berarti anak sekolah minggu kalau seperti itu tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Tidak taat sama orang tua. Nah Momo, jadi Momo gimana kalau menjadi anak yang mau mendengarkan orang tua? Aku harus mau belajar. Aku harus mau kalau disuruh mama papa. Bagus, betul. Adik-adik, mendengarkan itu seperti apa? Mendengarkan taat kepada orang tua untuk menjadi anak yang baik harus mau mendengar. Contohnya satu, bila adik sekolah minggu tadi disuruh belajar sama mama papa, harus mau, walaupun sekarang masih dalam keadaan online. Mama, online juga ngapain sih, kan gak pasti ke sekolah. Tetap harus absen, belajar dan mengerjakan tugas. Itu kewajiban adik-adik yang tidak boleh dilupakan atau malas. Nah apalagi? Dua, misalnya adik-adik disuruh sama mama beli sesuatu ke warung. Terus adik-adik mau mendengarkan, Momo, beli dulu dong garam, minyak ke warung sebentar ya. Lalu Momo menjawab, jawabannya apa Momo? Sini mah aku beliin, biar aku yang lari ke warung. Nah, itu bagus. Itu namanya adik-adik mau mendengarkan. Nah adik-adik, tadi kan udah ada 2 contoh yang harus kita kerjakan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang untuk kita lakukan di kehidupan kita. Intinya adik-adik sekolah minggu, kita harus taat. Taat kepada mama papa, taat kepada Tuhan Yesus, dan juga taat kepada semua orang yang lebih tua dari kita. Apapun yang mereka perintahkan, apapun yang mereka suruh, selama itu hal yang baik harus adik-adik sekolah minggu kerjakan. Oke Momo? Oke. Nah adik-adik, Kak Leli mau baca satu ayat yang bagus banget menurut Kak Leli. Dengerin ya adik-adik ya. Ayatnya ada di Amsal 8 tadi. Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Nah adik-adik, bila kita benar-benar taat kepada Tuhan dan kita taat sama mama sama papa, tadi apa katanya? Berbahagialah kita di setiap langkah jalan dan kehidupan kita. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh taat kepada mama dan papa agar kita selalu dalam lindungan Tuhan. Kita selalu dalam hal yang baik. Adik-adik mau main, adik-adik mau sekolah, semuanya serba sukses. Adik-adik mau menggapai cita-cita, semuanya sukses. Bila kita selalu taat pada orang tua dan berada dalam jalan siapa Momo? Jalan Tuhan Yesus. Yang berarti kita harus T-A-A-T. Apa adik-adik? Taat dan mendengar. Nah adik-adik sekolah minggu, jangan lupa hal itu ya. Setiap hari harus kita lakukan taat kepada mama papa, dengar-mendengar kepada mama papa. Karena berarti kita mendengarkan Tuhan Yesus.
Oke adik-adik, sekian dulu cerita dari Kak Leli. Nah, kita mau bernyanyi nih adik-adik. Tahu lagunya apa? Nah, sebelum bernyanyi, kita mau berdoa dulu tapi ya. Nanti kita bernyanyi bersama, berdiri bersama, bergembira bersama. Yuk, sebelum nyanyi kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Semua harus lipat tangan ya, tidak boleh ada yang melek. Ya, kita harus dari hati berbicara kepada Tuhan Yesus. Yuk ikutin Kak Leli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami dengar-mendengar, taat kepada Tuhan Yesus, kepada mama dan papa kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah selesai berdoa. Siapa yang mau menari bersama-sama? Yuk kita akan menari dan bernyanyi. Lagunya apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? T-A-A-T, taat. Ya, yuk kita bernyanyi bersama. Siap? T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukanlah nasihat mereka semua.